Satu sapi bisa bertujuh, satu kambing satu orang. Cukup umur, tidak cacat, boleh jantan atau betina. Nah itu bedanya. Kalau udhiyah, walaupun tidak ada dalil yang menekankan kepada jantan, tetapi karena kurban ini diminta daging yang paling bagus, dan daging bagus itu ada pada yang jantan. Karena tidak pernah turun musim, Ustaz. Kalau betina itu setiap tahun turun musim, ya melahirkan. Ya, katanya dagingnya lebih enak yang jantan. Kalau saya belum bisa membedakan ya, apa yang di situ ya, tergantung bumbunya. Ya, jadi boleh jantan atau betina. Berapa jumlahnya tadi sudah disampaikan ya. Malikiyah mengatakan satu kambing untuk bayi laki-laki dan satu kambing untuk bayi perempuan berdasarkan hadis Hasan dan Husain tadi. Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan dua kambing untuk laki-laki, satu kambing untuk perempuan berdasarkan hadis juga. Nah ini Bapak Ibu, makanya kenapa kita banyak pendapat, sama-sama ada dalilnya. Jadi tidak usah jadikan bertengkar, tidak usah menjadikan kita berselisih. Kapan waktunya? Pada hari ke-7 dihitung pada hari kelahirannya. Ini menurut Hanafiyah. Malikiyah juga hari ke-7 tetapi dihitung besoknya. Jadi hari ini lahir, besok baru hitung. Besok 1, 2, 3, 8. Syafi'iyah yang banyak dipakai di Indonesia dan juga lebih mudah saya kira, ya, lebih enak memakai mazhab Syafi'i. Boleh disembelih pada hari ke-7, boleh sebelumnya dan boleh sesudahnya. Karena menurut beliau bukan hari ke-7-nya yang jadi inti perintah, tetapi motong kambingnya kegembiraannya. Iya. Hari ke-3 bapaknya mau kembali ke Saudi. Atau ada kongres atau ada pengiriman pasukan karena kebetulan tentara. Kalau nunggu hari ke-7 dia tidak nyampe, akhirnya dipotonglah pada hari ke-3. Sah menurut Imam Syafi'i, tidak apa-apa. Atau yang tadi nanggung banget ini, pengen orang tuanya hadir tapi masih tugas, tunggu ya, kapan ayah datang, 3 bulan lagi baru akikah. Itu tidak apa-apa menurut Imam Syafi'i. Jadi tidak ada batas waktu, bahkan boleh setelah balik. Nah ini dia mungkin yang agak balik. Bagaimana nanti kalau kakek-kakek? Ya, oke. Kalau yang normal, Bapak Ibu sekalian, ini menurut ulama juga, itu hitungan hari tetapi kelipatannya. Hari ke-7 tidak sempat, jangan hari ke-10, tapi tunggu hari ke-14. Hari ke-14 belum sempat, hari ke-21. Kalau hari 21 sudah lewat, kapan saja, bebas. Tapi yang 3 itu tadi, hari ke-7, 14 atau 21. Kalau udah lewat itu terserah kapan saja. Ini keutamaan saja berdasarkan hadis dari Abdullah bin Buraidah. Siapa yang melaksanakan akikah? Ini Ustaz, kadang-kadang anak lahir bapaknya entah kemana, iya kan? Yang menanggung ibunya, menanggung kehidupan ibunya. Menurut Hanabilah dan Malikiyah hanya ayah yang terkena syariat. Jadi kalau ibu kebetulan tidak bisa mencari bapaknya si anak ini, sudah dicari kemana-mana, dikasih alamat pun alamat palsu, lari dari tanggung jawab, ibu tidak terkena kewajiban, ibu tidak terkena syariat. Karena yang wajib, yang kena syariat itu adalah bapaknya. Yang sunnah itu bapaknya yang melakukan akikah. Ya. Om-omnya juga tidak. Jadi tidak, ya, bukan yang lain. Dan tidak boleh seorang mengakikah menurut pendapat yang tadi ini, hanya ayahnya yang boleh dan bukan yang bersangkutan. Nah tadi sudah 60 tahun, pas buka foto-foto, kok nggak ada foto saya waktu bayi akikahan. Ya nak, waktu itu ayahmu nggak sanggup, kondisi lagi sulit. Semua serba mahal, kira-kira begitu. Sementara PHK di mana-mana, tidak ada sama sekali. Nah, menurut pendapat yang tadi, karena hanya ayahnya yang boleh, dia tidak terkena. Ya, tidak usah, tidak apa-apa. Asalkan mudah-mudahan tidak ada tadi merasa jangan-jangan saya ini sering tergoda oleh syaitan gara-gara belum akikah. Itu ya. Kalau ada perasaan itu, sebaiknya akikah saja.
Mudah-mudahan dengan akikah itulah yang menyelamatkan kita. Ulama yang lain mengatakan boleh seseorang mengakikahkan dirinya sendiri, artinya tidak harus bapak. Jadi ibu tadi kebetulan berada, walaupun ditinggal oleh suami, adalah usaha kecil-kecilan, mampu untuk membeli kambing untuk anaknya, ibunya yang melaksanakan, tidak apa-apa. Atau kakeknya atau omnya, siapapun. Ada omnya kasihan lihat ini bapaknya nggak ada, ini saya kasih kambing 2, nah boleh. Ataupun parah-parahnya yang tadi sudah dewasa baru ingat, ibunya baru bilang, nah kamu itu sebenarnya belum akikah. Dari dulu sampai sekarang ibu tidak sanggup untuk mengakikahkan kamu. Nah, jadi kalau kamu sanggup sendiri silahkan, nah boleh. Ini menurut pendapat, dan itu baik, itu baik. Kenapa baik? Karena inti dari akikah ini kan sedekah sebenarnya, ya. Jadi memberi makan orang miskin, baik-baik saja. Jangan datang saya mau akikah 60 tahun, nggak tahu nggak usah. Jangan begitu Ustaz, ya. Silahkan, karena ada pendapat mengatakan boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Ustaz diundang, silahkan datang untuk berdoa. Apa yang dibaca? Ya, bacaannya sih ini relatif ya. Kalau masalah sembelihan, ulama kita mengatakan sebenarnya seorang muslim, bapak ibu, kalau menyembelih ayam, ya, lupa baca bismillah, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita ini badannya sudah bismillah, sudah Islam. Jadi jangan diulang, aduh jangan makan yang itu tadi lupa baca bismillah. Asalkan yang motong itu muslim, insya Allah sembelihannya itu adalah halal. Tetapi kan ya memang serius sedikit lah, ya serius sedikit. Iya. Yang kedua, boleh baca bismillah saja dalam hatinya mengatakan ini akikahnya untuk fulan, sah. Jadi tanpa harus disebut. Nah, kalau mau yang lengkap yang ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa laka hadhihi akikatu fulan. Disebutkan nama anaknya di situ. Akikah itu siapa? Jadi kalau bapak-bapak sudah bisa potong kambing, tinggal hafalkan doa ini, nanti bisa bikin kartu nama. Menerima order potong akikah oleh ya, karena doanya ini. Ya, diapakan dagingnya itu sama dengan kurban, dagingnya dimakan sebagian dan disedekahkan sebagian. Jadi jangan juga terlalu saklek. Ini sudah akikah, saya tidak mau makan. Ya jangan begitulah. Boleh dimakan, boleh, tidak apa-apa. Khawatir kalau kita tidak makan, nanti orangnya juga ogah makan. Kalau dia sendiri tidak makan, jangan-jangan ada apa-apanya. Nah, apalagi kalau dikirim tanpa alamat, tanpa jemput bahaya. Tanpa nama pengirim, tanpa dipesan. Nah, nanti orang tidak mau. Nah, kita makan, dilihat orang lain juga akan makan. Jadi disedekahkan sebagian, dimakan sebagian. Tetapi tidak boleh dijual. Mentang-mentang buka warung soto kambing. Jadi sambil akikah sambil dijual, balik lagi modalnya, ya jangan, tidak boleh dijual. Kemudian apakah rame-rame? Itu rame-rame. Cuma Malikiyah salah satu mazhab mengatakan makruh mengundang banyak orang, jangan terlalu banyak. Jadi tidak usah dipestakan seperti pesta walimatul urs, jangan. Sampai tenda, bikin tenda. Mengundang satu RT, kambingnya cuma 1, sisanya telur. Yang tidak usah menurut Maliki, tapi kalau yang lain tidak apa-apa. Kebetulan relasinya lagi banyak, walaupun syaratnya cuma kambing 1, tapi dia beli daging, catering, itu nggak apa-apa. Enggak apa-apa, ya tidak apa-apa. Nah, bagaimana kalau yang masak ini tidak tahu cara masak kepala? Kulitnya bagaimana? Menurut salah satu riwayat dari Hanabilah, Imam Ahmad mengatakan boleh dijual kulit dan kepalanya. Ada spesialis yang menjual, tetapi uangnya jangan dimakan, uangnya disedekahkan. Daripada mubazir, kulitnya ini kita tidak tahu mau diapakan. Ya, kulit kepala kaki itu mau diapakan. Nah, ada yang tengkulak, ini yang bayarin. Ya, memang spesialisnya dia. Kebetulan punya warung tenda juga, soto kikil itu. Jadi kulit, kepala, kaki. Dia bayar, kita terima karena kita tidak bisa masak kulit, kepala, dan kakinya. Kita terima tapi kita sedekahkan lagi. Jangan diambil.
Bagaimana kalau kita tinggal di komplek mungkin masih baru ya, baru pindah rumah, kebetulan kompleknya elit, karena elitnya pagarnya tinggi-tinggi, tidak kenal siapapun, ya ngundangnya susah, atau mungkin saling curiga juga, ini kita mau ngundang, ya, maka boleh diserahkan kepada satu kabilah, bawa ke pesantren. Ini akikah putranya Bapak A, mungkin bukan Pak Kiai. Oh, alhamdulillah diterima, boleh. Jadi tidak mau repot, kirim kambing, kirim ongkosnya ke pesantren, insya Allah dinikmati oleh anak santri, panti asuhan, anak yatim, tidak apa-apa. Daripada kita makan sendiri, ya boleh sebulan-bulannya dikirim ke sana. Tapi kirim dengan ongkosnya, jangan kirim kambingnya doang. Ini kata Pak Kiai gimana nih ya, masaknya, bumbunya dan seterusnya. Nah itulah barangkali Bapak Ibu sekalian, ini insya Allah bulan depan masih ada sambungannya ya, mengenai bagaimana menyikapi kelahiran.